warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Lina pada mata pelajaran ekonomi. Materi selanjutnya yakni kalian akan belajar tentang sistem pembayaran. Jangan asing ya dengan sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu merupakan lembaga yang mengatur mekanisme pemindahan dana yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Jadi sistem pembayaran itu adalah mekanisme atau proses pemindahan dananya. Dan sistem pembayaran itu memiliki alat pembayaran. Alat pembayaran itu adalah benda yang digunakan untuk melakukan proses transaksi pembayaran. Alat pembayaran itu dibagi menjadi dua. Ada alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Kemudian instrumen alat pembayaran. Instrumen alat pembayaran non-tunai ini ada berbentuk uang kertas dan uang logam yang bisa kalian gunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Kedua, alat pembayaran non-tunai. Ini sering dilaksanakan apabila kalian melakukan belanja secara online. Alat pembayaran non-tunai ini bisa menggunakan kartu ATM, debit, kredit, saldo dompet digital ataupun electronic money. Sekarang kita bahas peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ada 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Pertama, sebagai regulator. Regulator itu yang menyelenggarakan kalian bisa melakukan transaksi secara online. Yang kedua, Bank Indonesia memberikan perizinan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, Bank Indonesia yang akan mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang kelima, Bank Indonesia dijadikan fasilitator. Artinya Bank Indonesia berhak mengembangkan sistem pembayaran yang berlaku di negara kita. Kemudian sekarang kita bahas penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu ada dua, yakni sistem pembayaran secara high value, itu yang pertama, dan yang kedua sistem pembayaran dengan retail value. High value itu adalah sistem pembayaran yang memiliki nominalnya tinggi, sedangkan retail value itu sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang nominalnya rendah. Kita bahas satu persatu. Sistem pembayaran high value biasanya menggunakan BIRTGS dan BIS4. BIRTGS adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi, dalam sistem pembayaran yang memiliki nominalnya lebih dari 100 juta bisa menggunakan sistem pembayaran BIRTGS. Pihak-pihak yang terlibat dalam BIRTGS itu adalah Bank Umum, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan yang telah diberikan lisensi oleh Bank Indonesia. BIS4 adalah Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System. Jadi di BIS4 ini mekanisme yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran juga dalam bentuk nominalnya lebih besar. BIS4 ini biasanya dilakukan untuk sistem surat berharga negara kita, dan pesertanya itu adalah Bank Umum, lembaga keuangan yang telah diberikan lisensi oleh Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan negara kita. Transaksi clearing yang biasa digunakan dalam retail value ini adalah transaksi debit dan transaksi kredit, ataupun transaksi-transaksi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Penyelenggaranya adalah tentu Bank Indonesia, Bank Umum, dan penyelenggara keuangan yang telah diberikan lisensi oleh Bank Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, sekarang kita tonton video berikut ini tentang sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.